A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan. Begini aja. Ya. Faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa min da'watin la yustajab lahu. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melantunkan tahmid karena Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Sang Pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, langit beserta isinya. Kemudian nanti ketika hari kiamat datang dihancurkan itu semua. Dialah Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita di muka bumi ini, dan kita pun pasti akan dimatikan oleh Allah, dikuburkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, ditimbang, dihisab seluruh amal kita. Kemudian apakah kita menjadi penghuni surganya Allah atau menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sungguh bahagia dan beruntung siapa di antara kita ini yang jidatnya dipakai untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung siapa yang memanfaatkan tangannya untuk takbir mengagungkan Allah ketika salatnya. Beruntung dan bahagialah siapa yang ketika dia takbiratul ihram melihat ke bawah, kemudian membayangkan kita diciptakan dari tanah dan juga pasti kita akan kembali ke dalam tanah. Kecil, mungil, kerdil kita ini. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha di atas segala-galanya. Kerdil, mungilnya kita, tapi Masya Allah begitu berani berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungil dan kerdilnya kita, tapi membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kembali kita dipertemukan pada malam hari ini yang wallahu alam kita akan mengkaji kitab ini, yakni At-Targhib wa Tarhib. Buku Minhajul Hayahnya saya lupa bawa dari pondok, sehingga saya cari-cari di tas tadi kok tidak ada, kemungkinan lupa di pondok, sehingga apa yang ada yang buku di rumah saya pakailah At-Targhib wa Tarhib ini ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengingatkan kita, mudah-mudahan dengan kajian kitab ini melunakkan hati kita, menyadarkan kita akan posisi kita, dan kita faham akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
saya pilih di jilid 2 dari kitab ini, yang mudah-mudahan kita membahas, ya, kitab dzikir wa doa. Kita akan membahas bab pembahasan kaitan dengan dzikir dan doa. Yang harapan saya pribadi, terutama untuk pribadi saya dan kita sekalian, supaya setiap saat, setiap waktu kita tidak pernah lengah daripada yang namanya dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian ini membuat lisan kita basah untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, tidak semua hadis yang saya ambil ini, karena ada juga di dalam buku kitab hadisnya Al-Imam Ibnu Munzir ini yang didoifkan hadisnya oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Maka yang dibahas adalah hadis-hadis yang disahihkan oleh Nasruddin Al-Albani. Kemudian yang kedua, di sini yang mensyarihnya adalah juga baik dari sisi mufradatnya, kemudian yang mensyarihnya adalah Mustafa Muhammad Ammarah. Jadi akan disyarih oleh beliau ini, dan kita akan baca dan belajar bersama-sama dari apa yang dijelaskan atau apa yang disyarih oleh beliau di dalam kitab Al-Imam Ibnu Munzir ini. Baiklah jemaah sekalian, jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, fasal pertama yakni kitab dzikir wa doa at-targhib fil ikthar min dzikrillahi sirran wa jihran wal mudawamah alaihi wa ma jaa fi man lam yakthir dzikrullah ta'ala. Artinya himbauan pahala yang begitu besar dan pahala yang begitu banyak untuk menyarankan kita supaya kita banyak berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan sunyi, maupun dalam keadaan ramai, dalam keadaan terang-terangan. Wal mudawama alaih, dan harapannya di sini, harapan daripada Imam Ibnu Munzir mengarang kitab ini dari menghimbau untuk memperbanyak zikir ini, wal mudawamah, supaya kita ini senantiasa rutin, terus istiqomah, berkepanjangan untuk selalu zikir kepada Allah. Wa ma jaa fi man lam yakthur dzikrullah, dan juga ada hadis-hadis yang nanti yang mencela atau merupakan sebuah kerugian bagi siapa yang tidak memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kita akan bahas hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah berfirman. Ini hadis qudsi, lafadznya dari Allah tapi sanadnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an langsung diturunkan malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau hadis qudsi ini sanadnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya saya, kata Allah, inda, menurut, dhanni abdi bi, sesungguhnya saya itu, kata Allah, menurut atau sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hambaku. Maknanya jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di sini Mustafa Ammarah menjelaskan yang dimaksud dengan sesungguhnya saya itu sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hambaku kepadaku. Di sini dijelaskan i'tiqadu abdi bi, saya itu
saya itu tergantung dengan i'tiqadu abdi ibadi bi. Saya sesuai dengan keyakinan hambaku kepadaku. Jadi bukan prasangka, tapi saya akan menyesuaikan keadaan diriku sesuai dengan keyakinan hambaku kepadaku. Kalau hambaku yakin kepadaku, berarti aku akan lebih yakin kepada hamba itu. Ini jemaah sekalian yang luar biasa, Mustafa Ammarah menjelaskan kaitan dengan dhonni. Ini bukan prasangka, tapi kalau diartikan, ditafsirkan di sini adalah bagi Allah itu akan menyesuaikan dirinya sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah pasti lebih yakin kepada kita. Qala Asy-Syarqawi, fa in dhanna an afu anhu wa aghfiru lahu falahu dzalika. Jika ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syarqawi, jika seorang hamba itu berkeyakinan bahwa aku akan memaafkannya, dan dia berkeyakinan aku akan mengampuninya, falahu dzalika, maka aku akan memperlakukan dia sebagaimana keyakinan dia kepadaku. Nah, ini jemaah sekalian, subhanallah, kalau kita yakin Allah akan memaafkan, Allah akan mengampuni kita, keyakinan itulah yang membuat Allah lebih yakin dan lebih pede dengan kita. Kemudian fa'in ayyasabi u'aqibuhu wa in dhanna an u'aqibahu aw u'akhiduhu fakadzalika. Kalau dia berkeyakinan bahwa Allah akan menghukumnya dan Allah akan mengadabnya, maka Allah pun akan berkeyakinan seperti itu pula kepada dia. Jadi kadang kita ini punya prasangka, Allah, untuk apa sudah sholat, untuk apa sudah saya bertaubat ke masjid sementara saya sudah banyak berlumuran dengan dosa dan maksiat. Ketika kita berkeyakinan dan berprasangka seperti itu kepada Allah, Allah pun lebih daripada itu berprasangka kepada dia, sehingga dia dijauhkan semakin jauh daripada ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hati-hati betul kaitan dengan apa yang kita katakan, apa yang kita yakinkan, apa yang kita prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini bisa Muhammad Mustafa Ammarah mengatakan, wa fi dalilun ala wa ala lil mar'i ayyajtahida bi qiyami wa dhaiful ibadah mukunan bi anna Allah ta'ala yuqbilu ibadatahu wa yaghfiru lahu lianna wa'da Allah yahkun wa anna Allah la yukhliful mi'ad. Di sini potongan hadis tadi, sesungguhnya saya sesuai dengan keyakinan hambaku kepadaku. Di sini penjelasannya Mustafa Ammarah, beliau mengatakan ini menjadikan dalil bahwa hendaklah seseorang untuk bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan atau melakukan setiap ibadah-ibadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadah itu, mengampuni dosanya, karena sesungguhnya Allah telah berjanji dengan itu semua dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyelisihi janjinya.
Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ketika kita beribadah, maka ini pentingnya mungkin di dalam mazhab Asy-Syafi'i tentang pentingnya sebelum melakukan sebuah aktivitas ibadah mantapkan niat. Ada yang niat itu lafadzkan nawaitu dan yang lainnya. Ada juga yang tidak perlu dilafatkan tapi mantapkan niat, sehingga apa? Keyakinan, kehusuan kita kepada Allah itu kuat, sehingga ketika kita yakin kuat melakukan sebuah aktivitas ibadah, Allah pun akan memberikan kenikmatan di dalam ibadah tersebut, ya. Tapi kalau ini perlunya ini nih, kalau kita hadir tapi tidak menghadirkan niat yang kuat, tidak menghadirkan tata cara yang kuat ketika dalam beribadah itu, maka ya ibadah, ibaratkan sholat itu hanya berlalu begitu saja dari takbiratul ihram sampai salam. Tiba-tiba orang sudah selesai salam tapi kita tidak merasakan kenikmatan daripada ibadah tersebut, ya. Maka kalau kita yakin kuatnya kepada Allah itu kuat, maka Allah pun akan feedback, akan kembali lebih daripada itu. Allah berkeyakinan kepada kita. Kemudian di sini wa ana ma'ahu idza dzakaroni, lanjutan hadisnya wa ana ma'ah, bukan hanya Allah lebih yakin kepada kita ketika seorang hamba itu yakin dengan hamba Allah, bukan hanya Allah lebih yakin kepada hamba tersebut, tapi ada kelanjutan daripada hadis ini, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Allah yakinkan di dalam hadis qudsinya, saya akan bersama dengan hambaku, saya akan bersama dengan hambaku idza dzakaroni, apabila hambaku itu selalu mengingatku. Di sini yang dimaksud dengan wa ana ma'ahu, Muhammad Mustafa Ammar di sini menjelaskan wa ana ma'ah, dan saya bersama dengannya, artinya Allah akan bersama dengan hamba yang berzikir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ma'ahu birrahmah. Cuma subhanallah, ini luar biasanya kalau kita memahami langsung penjelasan daripada para ulama. Allah akan bersama dengan orang yang selalu berzikir kepadanya, maknanya adalah ma'ahu birrahmah. Allah akan selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada hamba yang selalu berzikir kepada Allah. Ini Masya Allah, kalau Allah sudah melimpahkan kasih sayang ini sungguh sangat luar biasa. Apapun pasti Allah akan lakukan. Ibarat orang sudah cinta kepada si fulana, kepada seorang gadis, dia akan menempuh jalan apa saja yang penting tercapai kasih sayangnya kepada si perempuan tersebut. Berarti kalau kita zikir kepada Allah, Allah akan limpahkan kasih sayang itu kepada orang yang berzikir tersebut. Ini pertama, bukan hanya kasih sayang yang Allah limpahkan kepada orang yang berzikir ini, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mustafa Ammar di sini adalah wa taufiq. Bukan hanya kasih sayang, tapi diberi hidayah taufik. Senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu taufik, memberikan hidayah taufik kepadanya. Ini kenapa sih Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kenapa di dalam sholat la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat kecuali kalau tidak membaca Al-Fatihah. Contoh kita sholat tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr, la sholata, tidak sah sholat. Tapi kalau kita membaca Alhamdulillah dolin amin kemudian ruku, sah sholatnya. Ikhtalafa fil ulama, kalau kita baca Al-Fatihah tapi hanya
satu rakaat kita tidak baca Al-Fatihah, tetap tidak sah salat menurut jumhur ulama, baik salat sunnah maupun salat fardu. Maka di dalam mazhab Syafi'i, dalam menjaga keumuman hadis ini, mazhab Syafi'i ya, kalau mazhab yang lain yang penting imam sudah baca Al-Fatihah salat jahar ya, maka itu sudah masuk juga bacaan ma'mum. Tapi kalau mazhab Syafi'i, selesai imam baca surat Al-Fatihah diulangi oleh makmum itu dengan sir, dengan mengucapkan, nah itu diulang karena pentingnya tentang membaca Al-Fatihah. Kenapa diulang-ulang baca Al-Fatihah ini di dalam sholat? Karena mahalnya hidayah, mahalnya hidayah. Coba bayang, sholat 5 waktu tambah sholat sunnah tambah sholat duhanya, pasti ada bacaan Al-Fatihah. Mahalnya hidayah untuk masuk masjid, mahalnya hidayah supaya kita dijauhkan dari dosa dan maksiat, mahalnya hidayah supaya kita dijauhkan dari sesuatu yang haram, mahalnya hidayah supaya kita kuat untuk menjaga yang halal. Itu mahal hidayah itu. Tapi kalau kemaksiatnya gampang, mudah sekali, meskipun keluarnya biaya yang banyak. Ke masjid yang tidak pakai biaya, pahalanya besar, pahalanya begitu agung, pahalanya begitu banyak, susah. Karena apa tadi? Mahal hidayah itu. Sementara jemaah sekalian, Muhammad Mustafa Amarah, dengan kita senantiasa selalu berzikir, Allah akan bersama hamba itu dengan kasih sayangnya, dengan hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah hidayah di mana seseorang itu kuat untuk melakukan sebuah aktivitas ibadah. Kalau disebutkan hidayah saja, maka hidayah secara umum. Tapi kalau hidayah taufik itu spesial, dia hidayah spesial dari Allah. Nah, Mustafa Muhammad bin Amarah, siapa yang selalu berzikir kepadaku, saya akan bersama dengannya, dilimpahkan kasih sayang, dilimpahkan hidayah taufik, kemudian wal hidayah, dan juga mendapatkan hidayah secara umum. Allah akan memberikan hidayah secara umum, kemudian war riayah, riayah penjagaan. Riayah itu kayak orang mengembala kambing atau unta, mengembalakan unta orang, pasti dia akan selalu menjaga supaya unta ini terjaga dengan baik. Dia akan menjaga kambing yang dia gembalakan dengan baik. Seperti itulah penjagaan Allah. Lebih daripada itu, Allah menjaga orang yang selalu berzikir kepadanya. Kemudian ma'iyah khususah, dan inilah di mana Allah bersama dengan hambanya ini adalah kebersamaan yang khusus tadi. Kebersamaan yang khusus itu tadi kasih sayang, hidayah taufik, kemudian hidayah secara umum, kemudian penjagaan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini sungguh sangat luar biasa. Contoh saja, contoh. Ini termasuk nanti yang akan kita bahas. Contoh saja, Qul huwallah, dibandingkan dengan kita nyanyi atau berbicara yang lain, cerita, pasti lebih banyak cerita itu, lebih kuat cerita itu daripada membaca 10. Di dalam riwayat itu ada 10 kali atau 11 kali. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a asyru marratin au ihda asyra marratin surat al-ikhlas kulla lailatin gufirat lahu min dunubihi. Barang siapa yang membaca 10 kali saja surah al-ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 10 kali atau 11 kali sebelum tidur, Allah akan ampuni dosanya, meskipun dosanya itu sepenuh buih di laut, sepenuh lautan, bukan buih
10 lautan. Darat dibandingkan dengan lautan ini lebih banyak lautan dibandingkan dengan daratan. Hanya dengan kita membaca Qul huwallah 10 kali atau 11 kali sebelum tidur. Jemaah sekalian, man tawadda'a qabla naumih wal malaikatu kulluhum yad'una ilaihi liyaghfiralah. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tidur kemudian sebelum tidurnya dia berwudu malamnya, wudu saja, dijelaskan dalam hadis itu jemaah sekalian, seluruh malaikat yang di langit pertama, malaikat yang di bumi, malaikat yang di langit kedua, malaikat yang ada di di Arsy, malaikat yang ada di Baitul Ma'mur, malaikat yang mengelilingi Arsy-Nya Allah, semuanya, seluruh malaikat itu akan berdoa kepada orang yang tidur dalam keadaan berwudu, minta ampun semuanya kepada Allah sampai dia itu bangun tidur. Berat nggak berwudu? Tadi saya katakan mahal hidayah itu untuk melakukan ini, kecuali bagi orang yang mendapatkan hidayah. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Ini kalau kita ini senantiasa selalu berzikir kepada Allah, ma'iyah khususah. Muhammad Mustafa Allah mengatakan itu kebersamaan Allah dengan hamba itu maksudnya kebersamaan yang khusus, bukan kebersamaan umum, bukan kebersamaan umum. Fahiya ghairul ma'iyah al-amah, bukan kebersamaan secara umum sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah selalu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ini ayat ini mengatakan ma'iyah amah, kebersamaan Allah dalam ayat ini kebersamaan yang umum, bukan kebersamaan khusus. Apa yang dimaksud dengan kebersamaan umum di sini? Fa inna ma'naha al-ma'iyah bil ilmi. Kebersamaan Allah itu wa huwa ma'akum, Allah akan bersama dengan kalian dimanapun kalian berada, itu kebersamaan ilmu. Allah akan membersamai hambanya dengan ilmu. Kemudian kebersamaan Allah untuk mengangkat derajatnya, itu ma'iyah amah, hanya sebatas itu kalau ayat itu. Tapi kalau zikir kepada Allah itu dikatakan ma'iyah khosoh, lebih khusus lagi. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah, ma'iyah khosoh. Tadi kasih sayang Allah, hidayah taufik, hidayah secara umum, kemudian penjagaan Allah. Kalau ayat ini hanya penjagaan ilmu saja, ma'iyah amah, penjagaan ilmu saja. Allah bersama dengan hambanya itu bersama dengan ilmu. Tapi kalau zikir tadi ini khusus, kasih sayang, taufik, hidayah secara umum, kemudian penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Idza dzakarani, saya akan bersama dengan hambaku apabila hambaku itu mengingatku. Maka di sini jemaah sekalian, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku di dalam dirinya, jadi sendiri, dia mengingat Allah itu sendiri. Apakah dengan, di sini dikatakan apakah dengan surah yang jahar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, atau dengan suara yang tidak dengar, nah, itu sama. Yang penting dia zikir dalam keadaan sendiri, dia sendiri berzikir begitu. Dzakartu fi nafsi, saya pun akan lebih mengingat dia itu dalam diriku. Jadi kalau kita mengingat Allah dalam diri kita, Allah lebih mengingat kita ini dalam dirinya. Coba,
Allah langsung selalu mengingat kita dalam dirinya, dalam zatnya. Ya. Apa coba zikir yang antum bisa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja yang terus satu terus saja. Itu sudah luar biasa. Kalau sembari kita zikir seperti itu, Allah mengingat antum, Allah mengingat kita di dalam dirinya. Diingat-ingat terus oleh Allah dalam dirinya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun fi wa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairum minhum. Yang kedua, jika hambaku mengingat aku di sebuah perkumpulan, bukan lagi diri sendiri, tapi sebuah perkumpulan, lagi rame-rame, lagi duduk sanding-sanding, lagi bersama-sama, lagi musyawarah, lagi hadir acara nikahan, lagi acara apa saja. Di saat keramaian itu berkumpul, tetap dia selalu zikir kepada Allah, dzakartu fi khairin minhum. Ini dibalas oleh Allah, dzakartu fi mala'in khairin minhum. Saya akan membalas zikirnya dan saya akan mengingat hamba tersebut di sebuah perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan mereka di dunia. Itu apa? Di sini Mustafa Muhammad Amar mengatakan lebih baik daripada perkumpulan mereka, itu maksudnya kumpulan mereka. Saya akan sebutkan mereka itu, hambaku yang selalu berzikir itu di hadapan seluruh mereka. Ya, perkumpulan manusia dibandingkan dengan perkumpulan malaikat lebih baik daripada perkumpulan malaikat. Kalau kita berkumpul, tidak tentu semua ketika kita belajar, tidak semua kita ingat Allah, mungkin pikiran kita kemana-mana, hayalan kita kemana-mana. Tapi kalau di perkumpulan malaikat, ya fokusnya sujud, fokusnya sholat. Allah menyebut-nyebut kita ini, kan kita sebut Allah, Allah, alhamdulillah, wallahu akbar, kita disebutkan mujahid, disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat, disebutkan terus. Karena kita ingatnya Allah, Allah, maka nama kita pun disebut terus oleh Allah di hadapan para seluruh para malaikat.